Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 27 ayat ke-30 sampai dengan 46. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dan kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapak." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuberbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya lah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Heran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi, berusaha sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini
berbicara tentang Ishak yang akan memberkati Esau sebagai anak yang sulung, di mana di sisa hidupnya ia memerintahkan kepada Esau supaya pergi berburu dan memasak makanan dari hewan buruannya, dan setelah itu Ishak akan memberkati Esau. Namun istrinya Ribka mendengar perkataan daripada Ishak sehingga menyampaikan itu kepada Yakub, dan Yakub pun melakukan tipu daya muslihat, menyamar sebagai Esau dan mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh Esau, dan berkat itu ternyata jatuh kepada Yakub. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum berkat itu jatuh kepada Yakub, firman Tuhan telah menjelaskan bahwa Yakub akan menjadi tuan atas anak yang sulung, yaitu Esau. Namun kita melihat ada kehendak Tuhan yang terjadi, yang mengizinkan Yakub harus menerima berkat itu. Namun di balik itu, Esau sebagai anak yang sulung telah melakukan kelalaian, di mana ia tidak menghargai hak kesulungannya dan menjualnya kepada Yakub. Dan hal ini boleh mengajarkan kepada kita bahwa tindakan kita yang teledor akan membuat kita kehilangan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan telah menetapkan itu sehingga semua boleh terjadi. Namun kita memperhatikan di ayat ke-40, ketika Esau telah meraung-raung akibat dari perbuatan Yakub yang telah menipu baik itu ayahnya bahkan juga saudaranya yaitu Esau, dia mengambil hak kesulungan dan berkat yang harus dimiliki oleh Esau, dan dia meminta kepada ayahnya supaya boleh memberkati dia kembali. Namun Ishak berkata kepada Esau bahwa berkat itu semua telah diambil oleh Yakub. Namun pada akhirnya kita memperhatikan di ayat ke-40 bagaimana Ishak berkata dan menyampaikan kepada Esau bahwa ketika ia mau bersungguh-sungguh berusaha melakukan yang terbaik, maka kuk yang telah ia emban, di mana ia harus menjadi hamba atas adiknya Yakub, itu akan terlemparkan dari tengkuknya jikalau ia berusaha melakukannya. Kita melihat hal yang sangat menyebalkan terjadi dalam kehidupan Esau. Itu semua juga akibat dari tindakannya yang tidak menghargai hak kesulungannya, bahkan tidak memiliki hati yang mau sungguh-sungguh melakukan sebagai seorang kakak. Sehingga bagaimana kita melihat demi mengisi perutnya yang sedang kelaparan, ia menjual hak kesulungannya kepada Yakub, dan akhirnya berkat yang seharusnya ia miliki juga menjadi bagian milik daripada Yakub. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa keteledoran kita akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk boleh menikmati apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita boleh sungguh-sungguh melakukan yang terbaik dalam hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita tidak akan kehilangan kesempatan itu. Apa yang menjadi bagian dalam hidup kita, Tuhan akan izinkan boleh terjadi dalam hidup kita. Jikalau hari ini kita mengalami kesusahan, kesulitan, kita belajar dari pesan Ishak kepada Esau bahwa jikalau kita berusaha sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, maka akan tiba waktunya kuk yang telah kita beban itu akan dilemparkan dan kita akan merasakan kelegaan. Dan firman Tuhan itu juga disampaikan bagaimana ketika kita datang ke hadapan Tuhan, maka kita yang mengalami beban berat, maka semua itu akan dilepaskan dan kita akan mengalami kelegaan di dalam Kristus Yesus. Sehingga firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berleha-leha, bermain-main, sebab kita telah mengalami penebusan itu
jangan sia-siakan penebusan itu. Mari sebagai orang yang telah ditebus, kita memiliki tanggung jawab supaya kita hidup setia, berusaha sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jangan biarkan kelalaian kita, keteledoran kita membuat kita kehilangan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya kesungguh-sungguhan kita untuk melakukan kehendak Allah membuat hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami dalam setiap segi kehidupan yang boleh kami lalui. Terkadang kami melupakan kehendak Tuhan sehingga kami mengalami kehilangan berkat Tuhan. Hari ini kami belajar dari Esau dan Yakub, mengajarkan kami supaya sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga segala kesusahan yang boleh kami alami Tuhan ubahkan, Tuhan lemparkan dari kehidupan kami, sehingga kami mengalami sukacita dan boleh menikmati berkat kasih karunia-Mu. Terpuji dan mulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.